Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Manajemen Swasta, ingin mempresentasikan mengenai studi kasus kami yang berjudul Not Measuring Up. Oke, jadi member dari saya, Sari Hafifah dengan NIM akhir 1056, ada Faza dengan NIM akhir 1249, ada Amalia Rizky dengan NIM akhir 103, dan saya sendiri, Nora Selina dengan NIM akhir 1065. Jadi di studi kasus kali ini kami akan mempresentasikan case summary, lalu dilanjutkan dengan question 1, question 2, dan berakhir dengan question 3. Oke, untuk case summary akan dijelaskan oleh teman. Oke, baik. Bisa ya, sudah. Untuk case summary, singkat cerita, kasus ini menceritakan kebingungan antara Carol Wheeling kepada CEO RTZ Corporation, yaitu Ronald Zetland. Yang dibingungkan ini adalah hasil survei karyawan terhadap jajaran manajer menengah. RTZ Corporation ini menggunakan jasa dari Wheeling untuk melakukan survei, dan Corporation menggunakan jasa firma konsultannya si Wheeling ini. Tentu saja CEO RTZ Corporation yaitu Ronald Zetland sangat menuntut kejujuran kepada karyawan yang melakukan survei ini. Harapannya survei yang dilakukan ini akan menjadi acuan perusahaan untuk mengetahui hal-hal apa saja perlu diperbaiki dengan menunjukkan kelebihan dan kelemahan seorang manajer. Kemudian survei ini juga bisa digunakan untuk mengantisipasi masalah yang potensial, kemudian sebagai barometer performa pekerja individu, dan sebagai roadmap untuk mentransformasikan budaya kerja. Next. Oke, baik. Mengapa sih ada kebingungan antara Wheeling dan CEO yaitu Ronald Zetland? Dari hasil survei yang dilakukan ini terjadi peningkatan hasil survei. Peningkatan yang dimaksud adalah peningkatan kepuasan. Peningkatan ini secara keseluruhan dari tahun lalu ya. Jadi berdasarkan hasil survei, budaya kerja mengalami peningkatan secara keseluruhan. Dan masalahnya adalah hasil survei terhadap middle manager yang bernama Cam ini mengecewakan. Sementara surveyornya yaitu Wheeling berpendapat bahwa Cam adalah orang yang baik, pekerja keras, berdedikasi, kemudian mendorong krunya, namun tidak suka terlalu mengontrol. Kemudian survei karyawan terhadap Cam ini mayoritas netral, tidak menilai Cam ini baik atau tidak menilai Cam ini juga buruk. Beberapa juga menganggap bahwa Cam ini adil dalam beban kerja dan baik dalam menindaklanjuti untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun tingkat kepuasan dan itu terhadap survei terhadap Cam ini mayoritas rendah. Next. Kita akan memasuki pada kasus yang pertama, yaitu yang pertama, do you think Zetland desire for change in culture are related to change in the external environment? Explain. Ya, karena menurut hasil diskusi kelompok kami, bahwa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas semua elemen yang ada di luar batas organisasi yang mampu mempengaruhi organisasi. Sedangkan lingkungan internal terdiri atas karyawan saat ini, manajemen, dan terutama budaya perusahaan. Sehingga budaya perusahaan tersebut dibentuk oleh lingkungan eksternal dan akan membentuk bagaimana manajer menanggapi budaya perubahan di lingkungan eksternal. Umumnya, komponen tugas dari lingkungan eksternal terdiri atas pesaing, pemasok, pelanggan, dan pasar tenaga kerja. Keinginan Zetland untuk mengubah budaya organisasi disebabkan karena tenaga kerja yang semakin muda, selera konsumen yang berubah, dan perubahan teknologi di industri. Hal inilah yang membuat Zetland lebih memperhatikan budaya dan kepuasan karyawan. Untuk pertanyaan kasus yang kedua, akan dilanjutkan oleh teman.
Question 2. What additional investigation might Willing and Zetland undertake before settling on a plan of action? Jadi yang pertama adalah kita harus memperhatikan dari internal perusahaan tersebut. Jika sebuah perusahaan berada pada lingkungan yang kurang tepat, maka untuk beberapa karyawan akan terganggu. Apalagi jika setiap perusahaan memiliki budaya yang mungkin saja tidak bisa menjangkau secara keseluruhan dari karyawan. Yang kedua adalah internal dari karyawan tersebut. Seorang HRD atau petinggi perusahaan itu harus bisa mempengaruhi dan bisa membawai seluruh karyawan tanpa terkecuali. Dan untuk mengetahui akar dari permasalahan ini, atau menurunnya kinerja dari seseorang atau dari karyawan-karyawan ini, dibutuhkan orang yang mampu dan mau membimbing dan memberi saran agar tidak terjadi kerugian perusahaan maupun dari karyawan tersebut. Yang ketiga adalah harus memperbaiki lingkungan perusahaan. Jika sebuah perusahaan ini sudah melakukan dua hal di atas, yaitu memperbaiki internal dari perusahaan dan karyawan, maka dari masing-masing individu itu harus bisa menahan diri agar tidak melakukan kesalahan yang merujuk pada kerugian terhadap perusahaan yang jatuhnya tidak akan menerima kepuasan dari masing-masing individu. Dan yang keempat adalah memberi reward atau bonus jika perusahaan berjalan dengan baik dari internal maupun dari eksternalnya. Hal ini bisa jadi sebuah pertimbangan perusahaan. Pasalnya, jika perusahaan ini melakukan hal tersebut, maka karyawan bisa merasa puas karena kerja kerasnya telah mendapat perhatian dari petinggi-petinggi perusahaan. Lalu dari perusahaan sendiri juga akan merasa puas karena memiliki karyawan yang aktif dan inovatif. Jadi, masing-masing perorangan dari individu maupun dari yang rendah sampai yang tinggi itu merasa saling puas karena perusahaan berjalan secara lancar. Selanjutnya, Oke, jadi untuk question terakhir, in which quadrant of exhibit 3.8 would you place Cam? What are some steps that you would recommend Cam consider to better connect with the employees who report to him? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, Cam ini lebih cocok berada di bidang seperti distribusi beban kerja dan di area tindak lanjut tujuan perusahaan. Dikarenakan ini dikenal sebagai pribadi yang baik, pekerja keras, dan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dan dia juga mendorong timnya, namun tidak terlalu mengontrol. Dan Cam ini memiliki banyak sekali ilmu di bidangnya. Lalu kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dikarenakan survei menunjukkan bahwa Cam ini melakukan kerja yang mengecewakan di hasil survei, dan juga Cam ini dikenal bahwa ia angkuh terhadap karyawan, sehingga Cam ini sebaiknya bersikap lebih ramah kepada karyawannya agar mendapat nilai plus nantinya di survei tahun depan. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.